Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, salam anak petani. Tentu saja kita akan tetap menjaga imunitas kita dengan berkebun di rumah atau berkebun di depan rumah begitu. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya akan berbagi informasi tentang pemupukan tentu saja tanaman kita, cabai Caroline Reaper, yang memang selama ini terus saya sayangi begitu ya, yang saya sayangi, setiap hari saya cek, setiap hari saya perhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, hari ini kita akan memupuk tentu dengan model kocor, karena intensitas memupuknya lebih singkat dan memang kita bisa memperhatikan setiap waktunya begitu, perkembangannya bagaimana, terus perkembangan tumbuhnya bagaimana, tunasnya bagaimana. Nah, kita sangat memperhatikan itu. Baik teman-teman semuanya, sebagai informasi, pupuk yang saya gunakan yaitu pertama ada NPK Mutiara ya, NPK Mutiara yang memang ini cukup direkomendasikan untuk memupuk media tanam kita ya, terutama di dalam polybag. Jadi NPK Mutiara ini kita bisa gunakan, dosisnya saya menggunakan 4 sendok makan ya, 4 sendok makan. Nanti akan saya masukkan ke dalam 5 liter air ya, 5 atau 7 liter air lah kurang lebih satu ember ini. Nanti kita akan masukkan ke sana. Namun sebelumnya bukan hanya NPK Mutiara yang saya gunakan, namun juga saya sudah campur dengan menggunakan NPK Ponska ya. Jadi sudah saya gabung Ponska di dalam sini dan Mutiara, dan NPK 003 juga saya sudah gabung di dalam wadah. Nah, sudah saya gabungkan, saya sudah kocok sebelumnya. Dan ini salah satu cara saya untuk bisa menghemat pupuk yang ada dengan kita kolaborasikan antara pupuk NPK Mutiara dan Ponska. Ya, tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah untuk merangsang tanaman. Nah, memang disarankan untuk tanaman yang sudah cukup tinggi, intensitas kita untuk memupuk kalau menggunakan metode kocor itu bisa 3 atau 4 hari. Namun kalau kita menggunakan metode tabur, kita bisa menggunakannya untuk 1 minggu. Tapi karena mungkin sekarang di Bogor ini udah mulai musim penghujan kembali, jadi saya harus kocor saja supaya bisa menjaga agar bunga dan buahnya tidak kerontok. Jadi saya pupuk lagi di intensitas yang cukup singkat. Nah, untuk mendoping ya, untuk tambahan supaya bunga dan buahnya maksimal, saya menggunakan pupuk MKP Pak Petani. Nah, ini yang kita bisa gunakan unsur fosfat dan unsur potasium oksidnya cukup tinggi, terutama fosfatnya 52%. Dan biasanya pupuk MPK inilah yang kita sering gunakan untuk mempertahankan buah dan bunga yang sudah ada supaya tidak rontok. Namun kadangkala kita memang menyadari bahwa ketika musim hujan dan angin yang berhembus cukup tinggi atau cukup kuat, sehingga dimungkinkan bunga-bunga dari cabai kita itu bisa rontok. Tapi teman-teman semuanya, saya perlu ingatkan, usaha itu tidak mesti melihat apa yang terjadi, tapi berusaha seterus-terus dan semampu kita, maka insya Allah hasilnya juga akan maksimal begitu. Karena ada pepatah mengatakan bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil begitu ya teman-teman, dan mungkin teman-teman sepakat. Baik, langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita akan mencampurkan pupuk yang sudah ada tadi dengan takaran yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu 4 sendok makan campuran pupuk NPK Mutiara dan Ponska yang sudah digabung, dan NPK 05 berkaitan dengan pupuk yang akan kita gunakan hari ini. Oke, kita campur ya, ada 4 sendok makan. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 sendok makan sudah saya masukkan ke dalam 5 liter air, 6 liter ya, 6 liter air yang akan kita tunggu nanti sampai partikel-partikel yang ada di dalam pupuk itu akan menyesuaikan dengan air. Nanti kita bisa kocok ya, kita bisa kocok nanti. Nah, perbandingannya digabungkan di sini. Kalau yang saya gunakan ini 1 kilo sebetulnya, NPK-nya 1 kilo, Mutiara 1 kilo, terus pupuk yang lain juga 1 kilo gitu ya, baik itu Mutiara, baik itu Ponska, ya semuanya 1 kilo saya gabung, seimbang lah begitu. Walaupun mungkin metode
teman-teman atau sahabat petani yang lain berbeda-beda ya, tapi ini metode yang saya gunakan. Nah, karena memang saat ini juga sedang berbunga dan berbuah, saya akan tambahkan pupuk MKP-nya 1 sendok aja ya. MKP-nya 1 sendok aja saya tambahin. Kenapa intensitas NPK lebih sedikit ya? Itu cara saya menakalnya ya teman-teman. Terlepas mungkin teman-teman sendiri punya metode masing-masing, tapi ini metode yang saya lakukan dan saya pikir cukup berhasil ya teman-teman. Tinggal nanti kita sama-sama bisa sharing kemungkinannya apa aja kalau misalnya kita menggabungkan antara pupuk NPK dengan pupuk NPK ya. Oke, kita sudah gabungkan 1 sendok. Nah, saya selalu menyiramkan pupuk ini di pagi hari biasanya teman-teman. Kenapa saya siram di pagi hari? Karena pupuk yang kita siram ya, yang kita kocor ini biasanya langsung menyerap ke tanaman, langsung ke akar tanaman kita, sehingga prosesnya bisa berlangsung selama 1 hari penuh, terutama saat pagi hari dan menjelang siang ya. Fotosintesis dari tanaman akan lebih maksimal begitu ya. Nah, itulah tadi teman-teman, saya akan kocok dulu pupuk kita. Nah, kalau misalnya nanti dirasa tanaman kita pupuknya yang sudah kita aduk ya, diaduk-aduk ini sudah cair dan sudah tergabung ke airnya ya, sudah hancur, dan memang mutiara itu cepat sekali hancur teman-teman, cepat sekali hancur. Nah, biasanya kita menggunakan 1 takaran untuk 1 polybag ya. Saya menggunakan takaran botol untuk setiap penggunaan. Saya menggunakan 1 takaran ini teman-teman. Jadi 1 takaran ini untuk 1 polybag saya gunakan begitu ya. Atau dengan pohon yang lebih kecil saya bisa kurangin setengahnya saja begitu. Jadi 1,5 ini bisa jadi pupuk untuk tanaman kita hari ini teman-teman. Jadi 1 ember ini cukup sekali untuk bisa memenuhi 40 tanaman atau 40 polybag yang saya punya, sehingga tidak khawatir atau tidak takut jumlahnya kurang ya. Jadi kita sudah cukup. Baik, nanti setelah ini teman-teman kita akan mulai pupukkan ke tanaman yang kita punya. Yuk ikuti teman-teman kita. Nah, baik teman-teman, kita akan coba pupukkan 1 wadah ya. Tapi karena ini lagi berbuah, saya kurangin setengahnya saja dari tempat ini, setengahnya saya bisa masukin ke polybag yang lain. Oke, begitu seterusnya ya teman-teman. Kita berikan setengah-setengah karena semalam habis hujan, jadi jangan sampai dia terlalu becek di dalamnya. Oke, semuanya seterusnya. Ya, kita bisa pupuk semua ya. Takarannya saya kurangin karena semalam habis hujan, saya lupa. Jadi 1 polybag setengahnya ya, setengah dari pupuk yang sudah kita siapkan, disesuaikan. Tapi sebetulnya menggunakan model kocor ini tidak ada masalah sih biasanya begitu teman-teman, kecuali kalau teman-teman mengenai daunnya ya. Kalau kita teman-teman mengenai daunnya, teman-teman bisa mengakibatkan kelayuan pada tanaman cabai gitu. Ya, kurang lebih begini teman-teman prosesnya. Kalau bisa dilakukan di pagi hari supaya proses fotosintesisnya berjalan dengan maksimal. Mungkin begitu teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akan update terus menerus bagaimana perkembangan Carolina Reaper yang saya punya. Mungkin juga teman-teman ada yang bertanya-tanya, sebetulnya apa sih yang ada di dalam plastik yang saya bungkus menggunakan koran juga. Nah, ini saya coba bereksperimen menggunakan metode ini agar menghindari lalat buah. Nanti kita akan update dan kita akan lihat perkembangannya, bagaimana hasilnya, apakah masih terserang lalat buah atau tidak. Karena saya juga sudah menggunakan berbagai metode untuk menangkal lalat buah. Nanti saya akan update ke teman-teman perangkap lalat buah dan langkah-langkah yang saya sudah lakukan untuk menghindari lalat buah.
Begitu ya teman-teman, terima kasih banyak, salam sehat selalu dan tetap semangat, jangan lupa untuk terus mencoba. Dadah, salam sehat teman-teman semuanya, bertani itu asik sekali.